Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesia. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, ini kami rekaman darurat gitu ya, karena di tengah-tengah kesibukan saya dan di tengah-tengah kesibukan teman-teman Mayoni, masyarakat online Indonesia, diketuai Pak Ahmad Rifai, Pak Yosi dan teman-teman yang korban ini akan mengupdate sesuatu kepada Anda semua mengenai VTube ya. Oke. Nah, kira-kira apa nih Pak yang mau disampaikan? Kalau saya nggak salah dengar kemarin katanya ada pertemuan di PBNU atau di mana ya? Di LBH-nya PBNU. Oh. Apa sih Pak yang bisa diupdate Pak? Baik, terima kasih. Saya senang sekali hari ini berjumpa lagi dengan Pak PT, sosok yang sangat luar biasa, terus konsisten memberi edukasi kepada masyarakat Indonesia terkait dengan bisnis money game dan ponzi. Jadi kemarin itu kami sudah sampai kepada LBH PBNU Pak. Ya. Intinya pertemuan itu kami tujuannya untuk memberitahu kepada pengurus besar NU ini bahwa ada oknum PBNU, ada oknum pengurus NU ini yang menjadi pembina di salah satu aplikasi money game bernama Pitu. Ya. Jadi intinya seperti itu, kita memberitahu. Karena dugaan kami sepertinya ketua umum dan pengurus besar NU lainnya ini belum tahu kalau ada oknum pengurus juga yang menjadi salah satu pembina di Pitu. Nah, ini yang perlu kita beritahu. Kemudian yang kedua adalah kami meminta untuk sebagai warga Nahdiyin, kami berharap kepada LBH ini, melalui LBH NU ini segera memberi kami kejelasan atau memberi sanksi atau memberi teguran kepada pengurus NU yang memang terindikasi sebagai pelindung atau pembina daripada Pitu. Nah, hari ini Mayoni terus berjuang dan memperjuangkan dari member 17 juta itu untuk segera mendapatkan kejelasan dan kepastian. Jadi bukan hanya proses hukum yang berjalan, tapi ada proses di atau rumah besar mereka yang harus kita datangi dan kita beritahu. Kira-kira begitu Pak. Oke. Ya teman-teman, sekali lagi mohon maaf karena ruangan ini sebenarnya tidak layak untuk kita melakukan rekaman, tapi ini karena di tengah-tengah kesibukan susah juga nyari tempat, daripada tidak gitu ya, sudah apa adanya. Oke, Pak Yosi ada mau menambahkan? Ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Fe tadi itu yang benar adanya, bahwa tujuan kami kemarin ke kantor LBH PBNU adalah untuk memberitahu kepada mereka tentang kasus Pitu ini, dan memang benar adanya bahwa mereka tidak mengerti. Kemudian kita jelaskan kronologinya semua dan mereka sudah mengerti sekarang. Mereka akan menindaklanjuti untuk langkah-langkah mereka selanjutnya. Nah, kira-kira berarti kan yang kemarin Bapak-Bapak ketemu kan dengan LBH dari PBNU ya. Dalam hal ini LBH PBNU ini, nah ini saya lagi bertanya-tanya nih ya, apakah dia itu tanda kutip menjadi fasilitator antara Bapak-Bapak ini korban VTube dengan tadi oknum pengurus PBNU, atau jangan-jangan dia kan LBH-nya PBNU, atau jangan-jangan dia membela oknumnya ini. Nah ini gimana nih Pak posisinya kemarin diskusinya? Kan Bapak melaporkan gitu ya. Nah apa yang Bapak harapkan nih dari LBH-nya mereka justru? Jadi kan gini Pak, kami bersifat ke sana itu bukan untuk mencari keadilan, tapi kami memberitahu saja melalui LBH ini supaya ada penegakan kepada oknum-oknum pengurus besar NU ini terhadap suatu tindakan yang menurut saya sangat melenceng dari ADART daripada NU itu sendiri. Ini tujuan kami ke sana memberitahu, karena kami tahu bahwa LBH itu bukanlah satu badan pemutus atau menghakimi, dan kami ke sana juga tidak meminta untuk dihakimi atau diapa, tapi paling tidak kita memberitahu bahwa ini ada oknum loh seperti ini. Nah ternyata
kemarin itu sambutannya sangat luar biasa dan mereka benar-benar nggak tahu soal itu, Pak. Oh, kami baru tahu ini dan kami akan sampaikan dan kami akan bahas tentang ini dan saya terima kasih kata Ketua LBH-nya, saya terima kasih sudah diberitahu dan akan kami sampaikan kepada Ketua Umum PBNU itu terkait dengan hal ini. Jadi responnya sangat baik dan sangat berterima kasih sudah diterima dan para teman-teman di LBH NU itu juga berterima kasih sudah ada pemberitahuan terhadap mereka tentang kegiatan oknum-oknum pengurus besar NU ini. Oke, jadi dengan kata lain kunjungannya ke LBH PBNU ini satu, kalau saya nggak salah ya, saya coba ini pertama silaturahmi, kan? Kedua memberitahu bahwa ada nih oknum pengurus, saya nggak tahu apakah sekarang beliau masih jadi pengurus atau nggak, saya nggak tahu, dari PBNU ini yang jadi pembina. Bahkan kan secara struktur perusahaan dia komisaris atau apa ya, pemegang saham. Yang mana kalau para pemain VCube ini merasa dirugikan, ujung-ujungnya kan bisa merembet ke oknum ini yang menjadi tanda kutip pemegang saham. Saya nggak tahu apakah dia pemegang saham secara pribadi atau melalui satu PT yang kalau saya nggak salah ke Banu. Nah kan ke Banu dia komisaris ya kalau nggak salah. Nah, itu dampaknya gimana? Kemudian seiring juga dengan pemeriksaan dari Bareskrim. Nah, yang saya juga belum tahu nih, banyak yang bertanya-tanya nih. Kelanjutan pemeriksaan di Bareskrim ini gimana nih, Pak? Kelanjutan? Kalau di Bareskrim itu yang terakhir ya, update-nya dari tim penyidik bahwa nanti akan ada pemanggilan kedua untuk beberapa orang yang memang mungkin diantaranya ada yang sudah pernah dipanggil pertama akan dipanggil lagi. Nah, saya dengar juga informasi yang valid ini udah ada pemanggilan juga tapi di Bandung. Karena domisili mereka ada di Bandung juga kan. Nah, itu kemudian hasil analisis dari rekening koran mereka sudah selesai, jadi tinggal tunggu hasilnya. Sekarang sedang dianalisis oleh tim penyidik. Apakah ada aliran dana yang mencurigakan, nanti bisa Jadi aliran uangnya itu kemana saja? Oke. Dan bapak-bapak yang jadi korban VCube apa nih yang mau disampaikan selama ini? Harapannya. Banyak juga puluhan juta. Puluhan juta. Kami berharap karena kami difasilitasi waktu itu diperkenalkan dengan aplikasi VCube yang katanya memang advertising, jadi kita nonton iklan dibayar. Nah, pada saat kami mengumpulkan sebuah poin di situ, kami kumpulkan beberapa bulan sampai kalau nggak salah itu 9 bulan, dan kami mendapatkan istilahnya penghasilan kan di situ. Dan itu tidak juga kami dibilang gratis, nggak ada investasi, ternyata kami di tengah-tengah juga bayar untuk membeli paket-paket iklan, paket dengan harapan nanti dari paket iklan tersebut semakin tinggi paketnya kami akan mendapatkan penghasilan semakin besar. Cuma di akhir cerita, kalau menurut saya dari berbagai usaha dan upaya ikhtiar kami kaitannya dengan kerjasama dengan VCube dalam artian member kami, tapi bahasanya kami kan mitra karena memang ada investasi di situ, ya ibarat kata kita itu juga investor karena kita investasi di situ. Nah pada saat VCube di take down, kami yang merasa kecewa. Jelas kami sangat merasa kecewa atas kerja keras kami. Jadi di situ kami yang katanya di awal itu cuman rebahan, nonton iklan, sehari 5 menit kita meluangkan waktu, hasilnya gede, bener hasilnya gede. Tapi pada saat itu ditutup, kami tidak bisa tarik hasil kami. Jelas kami rugi dan sering kami juga menyampaikan kepada media baik di Facebook, Instagram dan YouTube juga kami menyampaikan ini siapa yang mau bertanggung jawab atas hasil kerja keras kami selama ini. Kami berharap manajemen VCube yang saat ini tidak ada kabar dan berita, dan juga terakhir kami mendapatkan konsumsi hasil apa yang disampaikan oleh Pak Arziman di channel YouTube. Dia bilang kalau di VCube itu tidak ada investasi.
kami hanya menjalankan gratis, padahal fakta di lapangan kami inilah pelaku itu yang memang 9 bulan dari awal kami daftar di 15 April sampai di take down pada Februari tanggal 16 atau 17, kami ini benar-benar yang di lapangan. Sementara Pak Eman nggak tahu yang di lapangan seperti apa. Jadi bisa jadi bilangnya nggak ada investasi karena Pak Eman tidak investasi itu dalam artian sebagai member. Nah, kami member-member ini merasa sangat dirugikan. Begitu dengan sangat dari manajemen maupun dari Pak Eman kami menuntut hak kami. Kami mohon yang berkenan juga harus berkenan, mau tidak mau mereka harus bertanggung jawab mengganti VIP kami, mengganti apa yang sudah kami kerja keras di situ selama ini. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Pak siapa Pak namanya? Saya Marno dari Karanganyar. Pak Marno dari Karanganyar. Pak ada? Sahrul yang Sahrul Mufido dari Jakarta Timur. Oh, gimana kira-kira? Wah, kalau saya hampir senada ya sama Mas Ewe. Jujur, saya awalnya berpikir ini akan benar-benar iklan, jadi seperti gambaran traffic manager yang cuma tonton, kemudian dibayar sesuai dengan penghasilan yang mereka janjikan. Tapi setelah itu apa tindak lanjutnya? Saya nggak habis pikir. Apalagi saya yang benar-benar lulusan dari visit iklan yang saya sering komen ke Pak Chandra, waduh, begini ya yang ternyata pembohongan mereka begitu biadab. Jadi tolong siapapun, saya tidak peduli siapapun ini, bayar saja ke ini. Kami tidak butuh untuk yang urusan-urusan teknik, bayar saja sudah, titik. Oh. Pak siapa? Saya Jeffrey Pak. Jeffrey di Kabupaten Brebes. Wih, dari Brebes. Udah panen bawang belum? Panen VP? Panen VP-nya belum Pak. Kalau panen bawang sering Pak. Oh, panen bawang sering. Nah, gimana Pak? Kira-kira? Ya, kalau harapan saya agar kasus P2P ini segera diselesaikan. Adapun laporan kami di Barreskrim agar segera ditetapkan sebagai tersangka dan seterusnya. Ya berterima kasih sekali kepada Bapak Afiat dan juga Pak Yos. Di sini mewakili kami selaku korban daripada aplikasi Fitur yang menjanjikan cuan ternyata zong seperti itu. Terima kasih buat Pak Chandra Teja yang seringlah membantu kami ya, walaupun seperti ini lah kan, sesuai dengan profesi lah. Jadi itu lah kira-kira. Jadi harapan kami itu yang pertama. Yang kedua, ada pun langkah kami kemarin itu ke Lembaga Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama karena di situ ada satu oknum disinyalir sangat terlibat dalam aplikasi Fitup ini, yang mana itulah tadi seperti Pak Fiat katakan beberapa hari yang lalu, seumpama ya kan, seandainya tidak ada logo NU, tidak ada logo Nahdlatul Ulama di situ, maka kami yang selaku warga Nahdiyin gak mungkinlah ikut aplikasi ini ya, seperti itu Pak. Jadi tujuan daripada kami ke LBH ini salah satunya adalah agar bisa menyampaikan hal yang seperti ini, kasus ini ke beliau, agar bagaimana beliau yang dulu-dulu ini sempat memberikan statement selaku pembina dan seterusnya, ketika beliau ini membuka satu pernyataan bahwasanya Fitur itu sangat membantu masyarakat di kala pandemi dan seterusnya, dan ketika itu beliau ini sampaikan di meja tugas beliau yang ketika itu kan ada videonya tuh. Itu kan menjadi satu bukti bahwasanya memang beliau harus bertanggung jawab ketika Fitur ini di take down. Ketika kami berbulan-bulan lamanya menginginkan hasil daripada apa yang kami ikuti selama mengikuti Fitur ini, mana kan seperti itu. Sedangkan kami kenapa ikut fast track, ya itu tadi bukan mengejar daripada yang kami transfer uang ke dia nih kan, karena ini member ke member ya kan, bukan member ke perusahaan, bukan. Tapi siapa yang menyuruhkan fast track ini siapa? Kalau bukan daripada manajemen. Seperti itu, daripada aplikasi, ya manajemen aplikasi. Siapa yang menyuruh? Itulah yang harusnya semua orang tahu, semua harus sepakat. Kalau nggak ada yang nyuruh, ngapain kita ngikut fast track seperti itu, Pak? Ya, jadi harapan kami semoga kasus ini segera diselesaikan melalui Barreskrim
juga kepada bapak-bapak yang ada di LBH Nahdlatul Ulama. Begitu. Oke, jadi kalau saya boleh simpulkan, pertama ada harapan besar dari bapak-bapak di sini. Satu, minta kepada Bareskrim untuk segera menuntaskan penyidikan, terus mungkin naik langsung ya penetapan tersangka gitu ya. Karena ini kan sudah dilaporkan, sudah cukup makan waktu ya. Sedangkan kasus-kasus yang datang belakangan seperti binomo, robot trading sudah ada penetapan tersangka gitu ya. Ini video sepertinya masih ada bayam. Ini terakhir dilaporkan ke DTP-Deksus kan? Ya. Oke. Mungkin permohonan saya kepada Bapak Brigjen Wisnu Hermawan sebagai Direktur DTP-Deksus untuk mungkin memberikan perhatian lebih kepada teman-teman yang menjadi korban dari video ini. Saya tahu Pak Wisnu Hermawan waktu itu bersama-sama saya kita membongkar pencurian pulsa berapa tahun yang lalu Pak, 8 tahun yang lalu lupa saya Pak. Saya tahu Bapak orang lurus, orang bersih, dan saya yakin Bapak tentu akan menaruh perhatian besar terhadap masalah VTube ini. Sebenarnya kalau masalah VTube ini Pak, Bapak kalikan sebut aja 10 juta ya, nggak usah 17 juta kali sekian member ya. Berapa juta. Rasanya kerugiannya tidak lebih kecil dari binomo, tidak lebih kecil dari robot trading. Ratusan triliun. Ratusan triliun Pak kalau hitungan kasar. Padahal kalau robot trading paling puluhan triliun. Iya, ada kan? apanya tuh. Padahal sebenarnya VTube ini kasusnya lebih besar dari robot trading. Kedua, mungkin kepada LBH Nahdlatul Ulama tolong difasilitasi teman-teman ini, cobalah digugah oknumnya ini ya, apalagi beliau dengan PT-nya itu punya saham ya, harusnya secara corporate responsibility mereka harus punya tanggung jawab terhadap ini. Jadi itu saja mungkin kalau dari saya, kecuali teman-teman ada yang mau menambahkan. Ya, saya tambahkan, saya menitip pesan kepada Ketua Umum yang baru, Ketua Umum PBNU, Gus Yahya. Saya berpesan untuk segera dilakukan reshuffle atau peninjauan kepada para pengurus besar NU. Kiranya terindikasi ada oknum-oknum dari PBNU itu yang mengatasnamakan NU untuk mencari makan. Jadi NU ini kita semua adalah warga Nahdiyin dan kita mencintai NU, dan saya berharap untuk segera dilakukan pembersihan kepada pengurus itu. Ini merusak nama baik NU ke depan. Kita cinta NU dan saya berharap oknum-oknum seperti ini harus segera dibersihkan. Urusannya ini panjang Pak, gitu. Jadi bukan hanya urusan di dunia, ya seperti yang saya tidak perlu menggurui karena bapak-bapak yang ada di pengurus NU itu lebih paham soal agama. Urusannya nanti sampai di akhirat Pak. Di hadapan Tuhan saya tidak tahu seperti apa pertanggungjawabannya. Yang jelasnya pesan saya, semua ada konsekuensinya, baik sanksi sosial, baik sanksi hukum, terlebih lagi kepada sanksi Tuhan. Ayo sih, ada yang mau ditambahkan? Sementara ada info tambahan dari Bareskrim Ya. bahwa sebentar ya, nggak salah. Yang saudara bilang tadi akan ada pemanggilan ulang untuk beberapa yang sudah pernah dipanggil itu. Lagi ya. Kemudian Bareskrim akan memanggil ahli perdagangan untuk menentukan apakah kasus ini akan dinaikkan ke penyidikan. Itu bisa saksi ahli lah ya. Ya. Oke. Dalam minggu ini. Dalam minggu ini ya. Dari Departemen Perdagangan kayaknya. Nggak tahu, dia bilang koordinasi dengan saksi ahli dari perdagangan. Ya. Supaya kasus ini naik ke penyidikan. Itu udah ada tekanan dari atas, dari pimpinan. Oke. Itu aja Pak ya. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lover and haters, sekian saja update terakhir mengenai perkembangan kasus VTube yang sudah dilaporkan ke Bareskrim, dan juga mereka sudah sowan silaturahmi ke Lembaga Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama. Biarlah kiranya masalah VTube ini boleh cepat diselesaikan dan mendatangkan kebaikan bagi semua korban yang sudah melapor bersama-sama Mayoni, masyarakat online Indonesia. Demikian, silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih. Terima kasih.